Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Putri, NIM 2119155. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang toharah, yaitu dalam mata pelajaran fikih kelas 7, di mana sebelum kita memasuki materi awal, yaitu kita akan membahas tentang toharah. Apa yang dimaksud dengan toharah? Yang dimaksud dengan taharah yaitu kita bahas yang pertama menurut bahasa, ialah bersih dan suci atau bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Sedangkan menurut istilah bahwa taharah ialah membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian taharah. Taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah batin dan taharah lahir. Yang dimaksud dengan taharah batin ialah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan, seperti menguatkan tauhid dan beramal soleh. Sedangkan taharah lahir ialah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis, seperti berwudu, mandi, atau tayamum. Jika tidak ada air, bisa mengganti dengan tayamum, serta harus membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Bahas tentang pengertian hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seseorang muslim. Penyebabnya terhalangnya orang itu melakukan salat atau tawaf. Artinya, salat tawaf yang dilakukan tidak sah karena dirinya dalam keadaan berhadas. Selanjutnya, cara bersuci dari hadas. Berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut hadas kecil dan ada yang disebut sebagai hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, jika tidak ada air bisa bertayamum. Sedangkan cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi. Selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang dikatakan berhadas besar. Yang pertama yaitu keluar mandi, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat bersetubuh, yang kelima wilada, dan yang keenam mati. Akan membahas tentang najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis ialah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal serta mudah dibedakan. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, kecuali sperma dan benda yang tidak terproses oleh pencernaan. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat oleh mata, dan najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata. Cara mensucikan najis yang terlihat oleh mata yaitu dengan menghilangkan zat dan sifat najisnya. Sedangkan najis yang tidak terlihat oleh mata disucikan cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis walau satu kali. Selanjutnya macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis muhafafah, atau disebut dengan najis ringan, yaitu seperti kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air. Selanjutnya najis muhaladah, yaitu najis berat seperti jilatan anjing atau jilatan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan menyuci air pertama itu dengan air tanah, dan yang selanjutnya mencuci dengan air yang bersih, air suci lagi mensucikan. Selanjutnya najis mutawasitah, yaitu pertengahan. Najis mutawasitah ini cara mensucikannya cukup dibasuh satu kali dengan cara dialirkan dengan air yang mengalir. Akan membahas tentang pembagian taharah tadi. Yang pertama yaitu wudu. Pengertian wudu, yang dimaksud dengan wudu adalah kegiatan bersuci dengan air. Apa saja anggota badan kita yang disucikan di dalam berwudu? Yang pertama, ketika kita berwudu, kita membasuh wajah, selanjutnya tangan, kepala, dan kedua kaki. Ya, juga telah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai ia berwudu. Selanjutnya niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dilanjutkan dengan mencuci tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kening, membasuh kedua telinga, membasuh kedua kaki. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa setelah berwudu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum ialah menyapu debu atau tanah ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menyapu debu ke muka, yang ketiga menyapu debu kedua-dua belah tangan hingga ke siku, yang keempat tertib, yaitu mengikuti aturan. Selanjutnya syarat sah tayamum. Syarat-syarat sah tayamum ini ada 5. Yang pertama, bertayamum apabila telah masuk waktu sholat. Yang kedua, telah berusaha untuk mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air. Yang ketiga, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Yang keempat, menggunakan debu tanah yang suci, bukan yang mustakmal. Yang kelima, yaitu sekali bertayamum untuk satu sholat fardu saja. Selanjutnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum, yaitu ada 5. Yang pertama, melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, ada air sebelum sholat. Yang ketiga, sembuh daripada sakit. Yang keempat, habis waktu sholat. Yang kelima, murtad. Tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pertama, yaitu menepuk kedua-dua belah tangan pada debu tanah selepas berniat. Yang kedua, tepukan pertama untuk disapu ke muka. Yang ketiga, tepukan kedua untuk disapu di kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Debu pada tangan kiri untuk disapukan ke tangan kanan. Yang keempat, debu pada tangan kanan pula untuk disapukan kepada tangan kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib ini ialah mandi yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hadas besar. Mandi wajib bukan mandi biasa, tapi mandi yang harus mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mandi wajib diwajibkan jika seorang muslim melakukan perbuatan tertentu yang menurut ajaran Islam dinilai kotor. Selanjutnya, bacaan niat mandi wajib. Bacaannya yaitu nawaitul usla rirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan kita akan memasuki tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib yang pertama yaitu mencuci tangan, baik itu menggunakan sabun ataupun menggunakan sabun yang bisa membersihkan anggota tubuh. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Yang keempat, mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. Yang kelima, lalu mencuci kepala dan menyela-nyela rambut. Yang keenam, mengguyur air pada seluruh badan dari bagian kanan lalu ke bagian kiri. Untuk materi yang terakhir yaitu hikmah tohoroh. Hikmah tohoroh yaitu ada 6. Yang pertama, mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga badan tetap segar, nyaman, dan sehat. Yang keempat, memelihara keindahan. Yang kelima, memelihara keimanan dan keislaman. Yang keenam, memotivasi diri untuk lebih bisa membersihkan diri dari noda dosa dan kemaksiatan. Mungkin sekian media pembelajaran yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.